Apakah bisa dimonetisasi tanpa 4.000 jam tayang di YouTube? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi banyak sekali pertanyaan. Jadi tanpa 4.000 jam tayang ataupun buat konten short di 10 juta penayangan short, apakah kita bisa dimonetisasi? Ya, jadi kita akan bahas di video kali ini. Sebenarnya ada persyaratan terbaru yang lebih mudah teman-teman dapatkan. Dan tentunya untuk persyaratan ini itu juga bisa dimonetisasi juga. Ya, jadi YouTube itu lebih simpel, lebih mudah. Baik, selamat datang kembali. Jadi kita masih membahas seputar YouTube ya. Jadi apakah harus kita itu kejar di 4.000 jam tayang ataupun 10 juta penayangan konten short buat bisa dimonetisasi? Jadi itu yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya di YouTube sendiri ini tidak mengharuskan kita ya buat 4.000 jam tayang dan juga 10 juta penayangan di konten short ya. Karena sebenarnya YouTube sendiri sudah memberikan keringanan dimana kita bisa dimonetisasi itu di sekitar 3.000 jam tayang dan juga 3 juta penayangan buat konten short. Nah, di YouTube ini kan ada dua opsi nih ya, jadi saya perjelas terlebih dahulu. Jadi di YouTube ini ada dua opsi. Yang pertama adalah video panjang, dimana video panjang sendiri itu persyaratannya di 4.000 jam tayang, tetapi sebenarnya kita nggak harus tembus 4.000 jam tayang juga untuk bisa dimonetisasi, yakni kita tembus di 3.000 jam tayang saja kita juga sudah bisa dimonetisasi. Baik, jadi di sini saya akan tunjukkan salah satu channel yang baru saya bangun. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube. Jadi ini channel terbaru saya. Jadi ini channel hanya buat riset saja dan alhamdulillah sudah mendapatkan sekitar 5.600 subscriber. Dan channel ini itu baru saya buat di 1 bulan ini ya teman-teman, karena di sini saya juga kurang konsisten di sini. Ini hanya sebagai riset saja dan ini real. Kita langsung buka data di sini, kita refresh seperti ini. Dan untuk mendapatkan 5.600 subscriber tentunya di sini itu untuk subscriber sendiri lebih mudah kita dapatkannya dibanding dari jam tayang. Nah, ini hanya sebagai pembuktian saja. Kemudian di sini jika teman-teman cek ya, jadi untuk kita bisa mendapatkan monetisasi di YouTube itu nggak harus 4.000 jam tayang. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio ya. Baik, jadi di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Jadi persyaratan untuk kita bisa dimonetisasi di YouTube ya. Jadi nggak harus 4.000 jam tayang. Di sini buat 3.000 jam tayang saja di sini kita juga sudah bisa dimonetisasi. Nah, di sini ya sudah jelas ya teman-teman. Jadi ini channel baru tadi yang baru saya buat. Jadi untuk persyaratan sendiri di sini nggak masalah kita tembus di 3.000 jam tayang dan juga 3 juta penayangan, ini kita sudah bisa dimonetisasi. Nah, monetisasi yang akan kita dapatkan nanti di sini ada fitur monetisasi langganan, fitur monetisasi super dan juga fitur monetisasi shopping. Nah, ini ketika kita tembus di 3.000 jam waktu tonton publik ataupun 3 juta penayangan buat konten short ya. Jadi ada dua opsi ya, video panjang dan video short. Nah, di sini untuk video panjang sendiri kita ditargetkan 3.000 jam tayang itu sudah bisa dimonetisasi. Dan untuk video short sendiri 3 juta penayangan sudah bisa dimonetisasi. Jadi monetisasi nanti yang teman-teman bisa dapatkan di sini ada 3 fitur monetisasi, ada langganan, super dan juga shopping. Jadi nggak harus 4.000 jam tayang ya. Tetapi keunggulan dari kita sudah tembus di 4.000 jam tayang di sini. Di sini ada 4.000 jam tayang, 10 juta penayangan. Nah, jadi ketika kita sudah tembus di 4.000 jam tayang, maka keseluruhan fitur monetisasi ini itu bisa kita aktifkan. Ya, jadi masing-masing fitur monetisasi ini memiliki fungsinya masing-masing ataupun memiliki kinerja yang berbeda. Jadi untuk ketika teman-teman pengen penghasilan lewat iklan, yaitu kita wajib tembus di 4.000 jam tayang di sini. Karena di sini itu ada iklan halaman tonton, iklan feed short. Nah, ini ketika kita sudah terpenuhi di 4.000 jam tayang. Tapi kalau kita masih di 3.000 jam tayang dan 3 juta buat konten short di sini, itu fitur monetisasi yang kita dapatkan di sini hanya ada 3 terlebih dahulu. Jadi nggak masalah ya, dari 3 di sini kalau kita sudah dimonetisasi, nanti untuk selanjutnya ketika kita tembus di
4000 jam tayang di sini. Jadi nanti kita tinggal aktifkan saja. Jadi nggak perlu kita daftar fitur monetisasi lagi. Jadi seperti itu. Keuntungannya seperti itu. Kalau kita sudah daftar monetisasi di 3000 jam tayang, maka nanti untuk selanjutnya di sini kita tinggal aktifkan saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah tanpa 4000 jam tayang kita juga bisa dimonetisasi, yakni di 3000 jam waktu tonton publik ya dalam 90 hari. Jadi bagaimana ketika kita tidak tembus dalam jangka 90 hari itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi nggak masalah. Jadi jam tayang akan tetap ada dan setembusnya. Jadi tembusnya misalkan 4 bulan, 5 bulan itu nggak masalah. Kita akan tetap bisa dimonetisasi asalkan yang pertama ya konten original. Ataupun ketika teman-teman untuk saat ini sudah banyak menggunakan AI, sebenarnya nggak masalah juga. Ya, AI itu bisa dimonetisasi asalkan ada campur tangan kita, ataupun misalkan suaranya suara kita, ataupun video-video AI itu nggak masalah. Yang penting ada campur tangan kita buat editing video AI-nya. Dan untuk AI sendiri wajib kita tampilkan di bagian dari pengaturan di bagian dari videonya. Jadi kan biasanya ketika kita upload itu kan akan mendapatkan menu ya, video ini dibuat oleh AI atau tidak. Nah, itu harus dicantumkan untuk label dari AI-nya ketika kita menggunakan konten AI. Baik ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi intinya nggak perlu 4000 jam tayang. Jadi cukup 3000 jam tayang kita juga sudah bisa dimonetisasi di YouTube ya. Dan juga untuk subscriber itu persyaratannya tetap sama di 1000 subscriber. Dan sebenarnya untuk subscriber sendiri di sini tuh lebih mudah teman-teman dapatkan ya. Dan terbukti tadi di channel baru saya itu hanya beberapa belum sampai 1 bulan ya teman-teman sudah mendapatkan 5000 subscriber. Intinya kalau teman-teman belajar mencoba, kemudian belajar riset, praktek ya, insya Allah kedepannya teman-teman akan menemukan untuk titiknya bagaimana cara kita bisa mendapatkan subscriber lebih mudah ya. Jadi mungkin yang paling sulit adalah di jam tayang, tapi tetap sabar ya, ketika kita perbanyak video pastinya nanti jam tayang kita akan terus bertambah. Jadi kuncinya kita perhatikan nih untuk jam tayangnya. Jadi yang terpenting kita bagaimana cara kita bisa upload setiap harinya ya, satu video nggak masalah ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi karena saya juga sudah banyak membahas seputar YouTube, nanti bisa cek video saya. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Maupun itu seputar YouTube ataupun seputar Google AdSense, yaitu juga sudah banyak saya bahas di sana. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan video kami selanjutnya.